Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita udah masuk materi baru ya. Kita udah selesai ngebahas tentang JavaScript, materi JavaScript. Dan itu baru JavaScript untuk pemula aja. Kalau misalnya ada waktu nanti depannya mungkin aku bahas JavaScript untuk intermediate atau untuk menengah. Nanti kalau ada waktu kita bahas. Nah, sekarang aku mau ngebahas hal baru lagi nih. Tetap masih berkaitan dengan JavaScript sebenarnya, cuman yang kita pelajarin beda. Kenapa beda? Dengerin dulu ya. Sekarang yang mau kita bahas adalah ini, jQuery. Nah, kenapa masih berkaitan dengan JavaScript? Karena jQuery itu adalah library JavaScript. Jadi maksudnya library itu apa? Jadi bisa dibilang kayak begini deh. Ada orang-orang yang ngebikinin kumpulan-kumpulan code JavaScript. Nah, orang-orang ini ngebikin kumpulan-kumpulan code itu, mempersingkat code-nya sehingga bisa dipakai orang lain dengan cara yang lebih mudah. Masih JavaScript juga, tapi dengan cara yang lebih mudahnya. Nah, dulu jQuery ini pernah menjadi primadona pada masanya karena ini nih slogan mereka, write less, do more, yang artinya kita cukup nulis sedikit aja, tapi yang bisa kita lakukan banyak dengan tulisan yang sedikit itu. Nah, makanya banyak orang-orang dulu yang pakai jQuery sebelum ada JavaScript modern kayak Vue.js atau React.js. Nah, ini jQuery dulu laku banget, banyak banget dipakai semua orang. Ya, sekarang pun aku rasa masih banyak juga yang pakai jQuery ini. Oke, apalagi yang mau aku bahas? Oh ya, kenapa kita harus pakai jQuery? Tentu aja dengan slogan mereka, write less do more, ini bakal mempermudah kita dalam coding dengan mempermudah kita dalam menggunakan scripting yang ada di JavaScript. Nah, contohnya gimana? Kayak begini teman-teman. Aku udah punya satu file nih, index.html. Nah, di index.html ini aku udah bikin satu nih paragraf yang punya ID test, terus isinya lorem sebanyak 200 kata. Nah, kalau dilihat hasilnya kayak begini. Ini udah aku gedein ya. Sebenarnya kalau normalnya segini tulisannya kecil banget, jadi takut teman-teman nggak ngeliat tulisannya, jadi aku gedein aja. Nah, ini isi dari paragraf dengan ID test itu. Nah, sekarang aku mau case-nya kayak begini teman-teman. Dengan JavaScript kita bisa kan styling CSS, contohnya kayak begini. Aku mau styling tulisan ini backgroundnya warna merah. Nah, kita kan udah belajar ya di waktu materi JavaScript untuk mengubah CSS gini, mengatur CSS dengan JavaScript. Nah, caranya kayak begini. Dokumen get element by ID test, terus style background color sama dengan wrap. Save, kita lihat hasilnya. Tuh, kita bisa menggunakan JavaScript untuk setting CSS kan. Nah, ternyata dengan jQuery bisa lebih mudah teman-teman. Ini kan panjang nih. Nah, dengan jQuery gimana? Ini aku kasih komen dengan JavaScript di bawahnya dengan jQuery. Nah, ini aku komenin dulu ya, biar nggak ada efeknya lagi. Save, kita lihat, refresh. Nih, oke, udah kita komenin mengubah CSS-nya dengan JavaScript, udah kembali normal lagi. Nah, sekarang aku mau ngubah CSS-nya dengan jQuery. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman nggak usah pusingin dulu dengan scriptnya. Teman-teman cuma perlu ngelihat gimana perbedaan penggunaan jQuery dengan JavaScript dan kenapa kita harus bukan harus sih, dianjurkan pakai jQuery supaya lebih mudah dalam pembuatan website. Oke, teman-teman cukup lihat aja dulu ya.
save, lihat hasilnya, refresh tuh. Bisa juga berubah. Bisa juga kita setting CSS dengan jQuery. Teman-teman lihat ya, bandingin JavaScript pakai sepanjang ini, sedangkan jQuery cuman sedikit gini doang. Mana lebih simple, pakai jQuery apa JavaScript? Tentu aja pakai jQuery kan, karena lebih pendek scriptingnya sesuai slogan mereka, write less, do more. Jadi nulisnya dikit aja tapi melakukan hal sama kayak JavaScript biasa. Oke, ini salah satu contoh aja. Ini mungkin sepele karena sedikit aja perbedaannya. Sekarang aku ada contoh lain yang banyak perbedaannya. Oke, aku komenin dulu ya. Ini udah cukup yang ngubah CSS. Refresh, hasilnya kayak begini. Sekarang aku mau ngebandingin cara membuat elemen baru. Di case ini aku mau bikin sebuah paragraf baru ya. Nah, dengan JavaScript panjang banget caranya teman-teman, karena panjangnya dan aku lupa, nggak bisa hafal semua, jadi aku catat dulu tadi. Nah, aku copy paste aja ya. Sekarang dengan JavaScript aku mau bikin sebuah paragraf baru. Nah, teman-teman boleh lihat di video aku sebelumnya penjelasannya tentang JavaScript yang ngebuat elemen baru ya. Nah, ini aku jelasin aja cara bikinnya, maksudnya line-line-nya. Jadi line ini kita ngasih tahu kalau kita bikin satu variabel namanya paragraf yang menampung ini. Jadi kita menampung ini ke dalam variabel yang namanya paragraf. Terus di paragraf ini kita pakai code inner HTML untuk menuliskan ini. Jadi kita bikin paragraf baru yang isinya ini intinya. Ini paragraf baru dari JavaScript aja ya, dari JavaScript. Nah, kita udah bikin paragraf baru, sekarang kita tempel. Kita cari elemen by ID test yang mana ini. Kita append child paragraph. Jadi secara konsep, secara teknikalnya dia bakal nulis kayak begini. P ini paragraf baru dari JavaScript. Nah, hasilnya seharusnya kayak gini ya. Oke, aku hapus dulu. Kita lihat hasilnya. Save, kita lihat, refresh. Oke, benar. Kita berhasil ngebikin paragraf baru dengan cara JavaScript. Nah, perlu teman perhatiin ya, perlu teman-teman perhatiin, panjang banget caranya. Sekarang kita ngebandingin dengan jQuery. Gimana cara bikinnya? Nah, dengan jQuery ini gampang banget teman-teman. Cukup kayak begini aja nulisnya. Nah, untuk ngebedain, aku bikin teksnya ini paragraf baru dari jQuery. Kalau yang dengan JavaScript dari JavaScript, yang jQuery dari jQuery ya. Nah, aku save, aku refresh. Tuh, ini paragraf baru dari jQuery. Jadi, yang ini kita nambahin dengan JavaScript, yang ini kita nambahin dengan jQuery. Nih, ini dengan JavaScript, ini dengan jQuery. Kedua cara ini sama-sama berhasil ngebikin elemen baru di website kita, tapi bandingin mana yang lebih simple, mana yang lebih gampang antara JavaScript dan jQuery. Mana yang lebih pendek, nulisnya dikit aja tapi efeknya sama. Nah, aku nggak perlu jawab, teman-teman bisa ngejawab sendiri mana yang lebih simple, mana yang lebih gampang, dan mana yang lebih pendek penulisannya. Oke teman-teman, itu aja yang mau aku kasih tahu kenapa kita kenapa kita daripada menulis JavaScript kita dianjurkan pakai jQuery aja supaya lebih mudah. Emang sih takutnya kalau kita pakai jQuery bikinan orang kita jadi nggak paham JavaScript, tapi kan ini konteksnya kita anggaplah kita udah paham JavaScript dan kita mau mengerjakan lebih cepat lagi, makanya kita pakai jQuery. Oke, itulah mengapa kalau misalnya kita mau cepat ngerjain, kita bisa pakai library yang udah dibikin orang. Dalam hal ini adalah jQuery. Kita bisa lihat sendiri dengan tulisan yang lebih sedikit dapat efek yang sama. Jadi dengan tulisan yang lebih dikit udah pasti lebih singkat juga kita dalam membuat website. Ingat pedoman kita lebih cepat, lebih cepat membuat website, lebih cepat pula kita mendapat duit dari klien. Oke.
Oke, itu aja pendahuluan pengenalan jQuery teman-teman. Mulai dari sekarang kita akan membahas materi tentang jQuery ya. Oke, siap-siap ditungguin aja video aku ya. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.